Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kita akan memulai renungan pagi ini untuk menutup minggu kerja kita di sepanjang minggu ini. Kita akan naikkan sebuah pujian Tuhan tak pernah janji. Mengucap syukur untuk kehidupan baru yang kembali Tuhan percayakan kepada kami di hari ini. Mengucap syukur untuk udara segar yang boleh kami hirup dengan gratis. Itu adalah wujud kasih Tuhan atas hidup kami. Kami boleh Tuhan panggil di pagi hari ini untuk kembali beraktivitas bekerja di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Kiranya penyertaan Tuhan ada pada setiap kami dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami tidak menutup minggu kerja kami dengan beribadah pada pagi hari ini. Roh Tuhan yang memimpin kami dari awal hingga akhir,
pada persekutuan pagi ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 1, khususnya ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan yang boleh menyapa kita di pagi hari ini. Kita masuk dalam bulan baru, bulan Mei khususnya, dan tema yang dipakai pada bulan Mei ini adalah masih mengambil tanggung jawab. Kemudian subtemanya adalah pemelihara lingkungan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau kita memperhatikan 3 ayat dalam bagian perikop Kejadian yang pertama ini, kita boleh melihat di sana bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah melebihi ciptaannya yang lain. Manusia diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, manusia diberikan akal budi dan kemampuan lebih dari ciptaan yang lain. Manusia diberikan karunia apa yang Allah miliki. Satu hal yang tidak hanya kekudusan, tetapi karakter Allah, kepribadian Allah diberikan kepada manusia. Terlebih dari itu, karena kemampuan berpikir yang Allah karuniakan kepada manusia, maka manusia diberikan tanggung jawab. Untuk apa? Manusia diminta oleh Allah supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Satu kekuasaan yang luar biasa. Apa yang diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan sebelum manusia menjadi bagian yang diberikan sebagai bentuk tanggung jawab manusia untuk memelihara mereka, untuk menjaga keberlangsungan mereka, dan untuk tetap mengadakan mereka. Ketika Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Satu kekuatan yang diberikan Allah ekstra luar biasa. Manusia diberi kemampuan untuk menghasilkan keturunan, untuk beranak cucu, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itulah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Dan anak cucu itu diminta juga untuk menaklukkan dan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menguasai bumi sampai saat ini kira-kira dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab atau tidak? Kalau kita boleh menyaksikan keadaan di sekitar kita, untuk perjalanan tol, kita masuk di tol itu kita perhatikan di kanan kiri kita yang namanya hijau itu sudah tidak banyak. Ada warna hijau, tetapi hanya rumput-rumput yang boleh tumbuh di sekitar dinding tebing yang ada di kanan kiri tol. Kemudian ada bukit yang mulai dikepras, dihancurkan untuk kemudian dibangun rumah-rumah atau dijadikan tempat untuk
penggalian tanah, batu-batuan. Yang namanya urat-urat sumber air itu kemudian diberi saluran-saluran supaya mereka mati. Ini hanya satu contoh kecil yang bisa kita lihat bagaimana kondisi lingkungan yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini mulai menurun, baik secara kuantitas maupun kualitas. Padahal di balik perilaku manusia, kita akan menuai sesuatu yang mungkin akan membahayakan bagi kehidupan kita ke depan. Bukan saja kita akan kehilangan sumber air, tetapi kita juga akan mendapatkan satu kondisi pencemaran udara yang luar biasa. Dan itu tidak mudah kita menghadapi atau mengembalikannya. Kalau saat ini ada pandemi COVID-19, sebetulnya ada sisi baik yang Tuhan munculkan di situ. Melalui kondisi bahwa setiap kita harus tinggal di rumah, berarti kendaraan yang keluar mulai turun jumlahnya. Karena turun jumlahnya, polusi udara yang muncul tidak seperti hari-hari sebelumnya dengan banyaknya asap yang keluar. Dan juga ada banyak kualitas kehidupan lain yang boleh diciptakan di sana. Segala sesuatu diminimalkan, dan itu menolong untuk keadaan lingkungan sekitar kita kembali dipulihkan. Itu sudah mulai nampak saat ini. Langit mulai tampak cerah, dan kalau kita menyaksikan di malam hari juga terang, tidak seperti biasanya siang hari saja sepertinya berkabut. Kita senang berkabut, berarti ada sesuatu yang teduh begitu. Ternyata itu adalah tingkat polusi yang meninggi, dan itu akan mengganggu kesehatan kita. Tetapi saat ini kita boleh melihat bahwa lingkungan sekitar kita bersih. Udara mulai membaik, untuk tingkat polusinya sudah mulai menurun. Dan ada banyak yang lain. Dikabarkan bahwa es di kutub juga tidak mencair seperti yang diramalkan sebelumnya, tetapi sudah mulai tetap terjaga. Mata air juga mulai membaik. Bukankah ini satu bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada manusia itu bisa dilakukan, sekalipun harus dengan kondisi yang secara manusia menakutkan, secara manusiawi mengkhawatirkan, dan mungkin kita cemas. Bahkan kita sebagai petugas kesehatan yang memang dipanggil untuk bertanggung jawab merawat orang-orang yang karena kena virus ini, kita kadang-kadang masih memiliki rasa takut dan khawatir. Oleh karena itu, mari untuk meminimalkan rasa takut dan khawatir itu, apa yang menjadi standar bahwa kita harus menggunakan APD dengan benar, lakukan. Maka ketakutan dan kekhawatiran itu akan menjauh dari kita. Tapi terlebih dari itu, yakinlah bahwa ada perisai kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Selama kita mau menjaga diri, menjaga lingkungan di sekitar kita, maka segala sesuatu yang baik itu akan Tuhan berikan kepada kita. Panggilan Tuhan adalah bagaimana kita dengan akal budi, dengan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, diminta untuk menguasai apa yang sudah Tuhan ciptakan sebelum manusia ciptakan. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala ternak yang ada di sekitar kita, juga segala tanaman yang ditumbuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang Tuhan sudah ciptakan. Kita wujudkan itu, bukan menguasai dengan cara yang salah, tetapi menguasainya dengan cara yang benar. Sebagai orang yang dikaruniai akal budi dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, wujudkan kesegambaran dan keserupaan dengan Allah itu dengan segala perbuatan yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Dan itu tidak mudah, tetapi kita akan dimampukan jikalau kita mau melakukannya. Lakukan itu diawali dari diri kita. Jangan menuntut orang lain. Dari keluarga kita, lingkungan pekerjaan kita, dan kita bisa melakukannya untuk bangsa ini, untuk dunia ini.
maka semua akan kembali dipulihkan, keadaan akan cepat menjadi baik. Yakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur untuk firman ini Tuhan, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami harus bertanggung jawab akan panggilan kami menguasai apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai ciptaan yang boleh ada di dalam penguasaan manusia. Tuhan Yesus, biarlah bentukan sebagai segambar dan serupa denganmu itu tidak hilang dari kami, tetapi boleh terus kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh, akal budi kami pakai untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang benar menurut kehendak-Mu. Terlebih di dalam pelayanan kami pada masa pandemi COVID-19 ini, kami sungguh Tuhan boleh melayani dan memberikan yang terbaik kepada sesama kami. Tidak ada rasa takut dan khawatir. Tuhan menggantikannya dengan percaya bahwa ada perisai kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan Tuhan memampukan kami untuk melakukan pelayanan yang dibekali dengan kasih yang berasal dari Allah melalui Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto ini. Tuhan Yesus, berkatilah perjalanan rumah sakit ini. Tuhan menjaga keberlangsungannya. Tuhan tetap mengadakan rumah sakit ini hingga dunia ini selesai. Berkat-Mu untuk memimpin kami, berkat-Mu untuk kami para pekerja yang boleh melaksanakan tanggung jawab di rumah sakit ini. Kami sungguh Tuhan boleh memenuhi panggilan pelayanan-Mu untuk melayani sesama kami. Kami secara khusus juga berdoa untuk saudara kasih kami, Ibu Atik Maria, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami juga mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun, Bapak Eko Joko, Ibu Marcelin Henderita. Tuhan tambahkan umur kepada mereka. Kiranya penjagaan kehidupan terus Tuhan karuniakan kepada mereka. Kekuatan, kesehatan, sukacita menjadi milik mereka dan keluarga mereka. Allah menjadikan mereka jalan berkat bagi sesamanya. Dan biarlah terus mereka boleh menghitung hari-hari seperti halnya Tuhan mengaruniakan berkat kehidupan kepada mereka. Mari Tuhan Yesus berkati juga keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami di dalam keberadaan mereka masing-masing. Jagai dan lindungi mereka seperti Tuhan menjagai kami. Berkati pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Layanan cinta kasih boleh kami berikan di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.